Pelatih level dunia sampai takjub lihat kehebatan Sintayong. Kecerdikan Sintayong dalam meracik strategi terbaik untuk timnas Indonesia rupanya bukan bualan semata. Sintayong membuktikan kehebatannya dengan membawa timnas U23 melangkah ke Piala Asia U23, mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan di babak kualifikasi. Nyatanya, pelatih level dunia pun sudah mengakui kehebatan Sintayong. Siapakah dia? Walau banyak pandangan buruk yang mengarah kepadanya, Sintayong rupanya tak gentar dan tetap fokus membawa timnas Indonesia meraih prestasi tertingginya. Yang terbaru, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia U23 melangkah ke Piala Asia U23. Ini merupakan catatan bersejarah karena Sintayong menjadi pelatih pertama yang mampu membawa 3 timnas Indonesia melaju ke ajang Piala Asia. Walau di saat awal kedatangannya banyak yang meragukan, Sintayong kini sudah mulai menunjukkan kehebatannya bersama timnas Indonesia. Memang, perjuangan Sintayong membangun timnas Indonesia menjadi seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Masih teringat dengan jelas ketika Sintayong mengaku kewalahan menangani timnas Indonesia karena ada banyak hal yang harus diperbaiki. Masalah tersebut bahkan juga dikritik oleh pelatih terkenal Jose Mourinho kala membawa Chelsea melakukan laga persahabatan bersama timnas Indonesia. Setelah melalui banyak hal dan perubahan, terbukti Sintayong mampu membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Perubahan positif tersebut diakui oleh pelatih asing berlevel dunia, Lionel Scaloni, yang telah membawa timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Sebagai sesama pelatih, Lionel Scaloni memuji kualitas Sintayong. Ia juga berpesan bagi timnas Indonesia untuk meneruskan tren positif yang sudah berlangsung saat ini. Indonesia punya pelatih yang sangat hebat, Sintayong, dan juga saya ingin sampaikan untuk Indonesia. Teruskan performa baik ini untuk kebaikan mereka sendiri, ujar Lionel Scaloni. Alasan terbesar timnas Indonesia bisa jadi ancaman serius bagi tim raksasa Asia. Inilah alasan terbesar timnas Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim raksasa Asia seperti Iran, Korea Selatan, hingga Jepang yang saat ini on fire. Alasan tersebut tidak lain dan tidak bukan karena komposisi skuad timnas Indonesia diisi pemain keturunan dan juga pemain abroad. Timnas Indonesia memang tengah gencar mendatangkan sederet pemain keturunan guna memperkuat skuad Garuda. Hingga saat ini, timnas Indonesia telah memiliki sederet pemain naturalisasi. Namun, belum pernah sekalipun timnas Indonesia bermain dengan full squad naturalisasi. Contoh saja, di FIFA Matchday September 2023 menghadapi Turkmenistan. Di saat Sen Patinama bermain melawan Argentina, Sandy Walsh tidak bisa turun karena cedera. Sebaliknya, saat Sandy Walsh bermain melawan Turkmenistan beberapa waktu lalu, giliran Sen Patinama yang cedera. Padahal, jika seluruh pemain yang telah dinaturalisasi bermain dalam satu tim, timnas Indonesia akan menjadi skuad yang mengerikan. Apalagi jika pemain-pemain keturunan yang dikabarkan jadi buruan PSSI segera dinaturalisasi, maka Indonesia siap menjadi ancaman untuk tim raksasa Asia. Lantas, bagaimana starting line up skuad Indonesia jika hal itu benar-benar terjadi? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada talenta kiper-kiper lokal yang sangat mumpuni, gawang Indonesia akan lebih aman jika diisi Emil Audero Mulyadi. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di level teratas Italia, Emil Audero adalah orang paling cocok untuk berdiri di bawah mister gawang Indonesia. Posisi bek tengah, kombinasi Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Jai Ides adalah komposisi terbaik timnas Indonesia saat ini. Seperti diketahui, Sintayong kerap menggunakan formasi 3 bek. Dengan kombinasi 3 pemain ini, timnas Indonesia diprediksi mampu meredam setiap serangan dari tim-tim kuat termasuk Jepang dan Korea Selatan sekalipun. Dengan pengalamannya, Jordi Amat yang akan menjadi leader di lini pertahanan. Di posisi fullback, Indonesia memiliki Sandy Walsh di kanan dan Sen Patinama di kiri. Keduanya adalah pemain yang memiliki atribut lengkap sebagai seorang fullback modern. Kemampuan bertahan yang baik,
serta bisa juga membantu penyerangan. Kemudian di lini tengah, trio Mark Klok, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand adalah opsi terbaik. Ketiganya memiliki gaya bermain berbeda yang saling melengkapi. Mark Klok dengan daya jelajahnya yang sangat luas, Ivar Jenner dengan visi bermain yang sangat baik, serta Marcelino Ferdinand dengan gaya permainan yang stylish. Dengan kombinasi tiga gelandang ini, timnas Indonesia tentu memiliki variasi permainan yang sangat kaya. Gelandang SC, Heerenveen, Tom Haye juga bisa dimasukkan jika berhasil dinaturalisasi. Terakhir, di posisi penyerang ada nama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon. Keduanya merupakan striker cepat dengan kemampuan menggiring bola dan daya jelajah yang tinggi. Karakteristik itu sangat sesuai dengan skema permainan Sintayong yang kerap mengandalkan counter pressing. Dengan komposisi tersebut, timnas Indonesia memiliki kekuatan yang sangat merata, mulai dari sektor penjaga gawang, lini pertahanan, lini tengah, dan juga lini serang. Nantinya timnas Indonesia siap bersaing dengan tim-tim papan atas Asia atau mungkin dunia. TC di Jakarta, timnas Indonesia U24 fokus jalani tes kebugaran. Timnas Indonesia U24 fokus menjalani tes kebugaran selama pemusatan latihan di Jakarta yang berlangsung mulai Rabu, 13 September lalu. Dalam TC 2 hari ini adalah melakukan tes kebugaran di Medical Sport Center PSSI. Alhamdulillah, kebugaran mereka dalam keadaan baik, hampir rata-rata FO2 max. Mereka 60 bahkan ada yang sampai 65, kata pelatih kepala timnas Indonesia U24 Indra Safri. Seusai memimpin latihan timnas Indonesia U24 di lapangan A Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 September. Menurut Indra, kondisi fisik pemain yang bagus dan terjaga tersebut merupakan salah satu indikator perkembangan sepak bola Indonesia. Ini hal bagus, kondisi bugar pemain. Berarti sepak bola kita makin lama makin maju. Saya yakin bahwa kompetisi adalah tempatnya pembinaan pemain. Klub adalah pabriknya pemain, ucap Indra. Tidak puas, fans Malaysia ingin timnasnya bisa meniru timnas Indonesia. Langkah timnas Malaysia tidak berjalan mulus di babak kualifikasi Piala Asia U23 di laga terakhirnya. Tim berjuluk Harimau Malaya tersebut harus menyerah atas Thailand dengan skor tipis 1-0 di Stadion Konburi Stadium.